Welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast, presented by Warkop Media. I'm your host Joy, balik lagi, and with my co-host Ardio dan Oka. Hello guys, kangen gue nggak selama 2 minggu. Semoga kangen ya. Oh iya dong. Ya. Udah kemana aja Jo? Diculik Trump, diculik Trump, gue dibangunin jam 2 pagi. Dikira gue Maduro, ternyata Madura. Gue kira lu depresi gara-gara ini Giants picknya turun dia. Itu juga jauh-jauh gue ke USA, gue scouting buat trade down. Pas gue balik ke Indonesia pick 5. Gue sedih. Sebenarnya lu diculik bukan diculik karena kenapa? Kan lu dibangunin sama Trump katanya lihat tuh tadinya turun tuh picknya gitu kan. Gue sebenarnya mengancam ini sih, karena pas Christmas post gue berharap kadonya tuh Joshen body. Yo. Ternyata dia ternyata dia kayak kecoa, ngenuklir pun nggak bisa bunuh dia ya. Ternyata dia masih jadi general manager. Dan beberapa update seru ya. Akhirnya di Broncos dan Seahawks, tim binatang dapat first seed di AFC dan NFC. Jadi good stuff, dan semua kita yang ada di sini kecuali Andra lagi ada special recording episode. Just wait guys. Tapi gue, Ardio dan Farhan sudah draft mode. Tinggal Oka minggu depan lawan Steelers. Kayaknya kalah ya Kak. Steelers kan Super Bowl contender banget gak sih? Ada Aaron Rodgers, kenapa harus khawatir gitu loh ya? Cocok loginya kan gitu kan, tahun ini kan cocok loginya gitu kan kalau nggak salah, yang pokoknya kalau pop baru Panthers bisa masuk Super Bowl tapi yang menang legendary QB apa iconic QB gitu. Oh gitu. The least watch Yang Super menang Bowl Aaron Rodgers kan gitu kan maksudnya. Jadi Texans kalah kan. Super Bowl, the least watch Super Bowl kalau kayak gitu. Itu rating 100.000 orang doang anjir. Itu jumlah penontonnya Super Bowl kalau misalkan Steelers lawan Panthers itu bakal lebih dikit dari penduduk di Brebes kali ya. Penduduk Brebes ada berapa orang? Gue jadi penasaran kan. Cari. Di 2 juta. Kabupaten Brebes. Ada 2 juta orang. Banyak juga ya. Ternyata Ya, banyak. Sorry, lebih guys, banyak biasa. lebih banyak dari NBA Finals berarti kan. Begitulah. Dan selain ada Steelers nih kemarin go through ya, Panthers juga akhirnya finally masuk playoff for some reason. Jadi NFC South itu 3 tim rekornya sama semua 89 89 89, tapi Falcons sudah out duluan dari I think awal Desember kayaknya mereka udah out duluan, tapi rekornya sama tim yang down to the wire, which is Panthers dan Bucks. Itu divisi paling kocak sedunia. Panthers kalah lawan Bucks dan tetap go through playoff karena Falcons menang lawan Saints. Itulah lucunya NFC South. One of the funniest division ever. Dan selain itu draft juga udah set, gengs, dari 1 sampai 18, top 5 top picks. Las Vegas, New York Jets, Arizona Titans, Giants. Jadi kayak gini ya kalau gue jelasin penderitaan gue. Pas gue minggu lalu 29 Desember Giants itu masih nomor 2. Ya kan? Dan in order mereka harus dapat nomor 1, pertama Las Vegas harus menang lawan Chiefs. Checklist. Terus dari 4 ada 4 skenario yang harus terjadi. Dari 4 skenario minimal 2 harus terjadi. Browns menang, Falcons menang, Seahawks menang, satu lagi gue lupa. 3-tiganya kejadian. And what the hell that the Giants did? Mereka menang lawan Cowboys dan turun ke 5. Nasib. Pertunjukan badut itu emang nggak bisa diinterupsi ya. Heran gue. 4-13 harus pick 5. 4-13 pick 5, dan semua rekor dari 1 sampai 5, 1 sampai 4, 3-14. Astagfirullahaladzim. Ya, kan 1 Las Vegas, 2 Jets, 3 Arizona, 4 5 Giants. Ya. Tapi ada pick, lu nggak tahu sih kalau misalkan di situ ada pick 0 yang lebih rendah dari Las Vegas. Sauce Gardner, betul. Sauce Gardner
total rekornya musim ini itu cuma 2 wins. Musim ini. Bayangin. Lu bayangin habis pindah dari Jets gitu kan, 1-7. Colts 82 Colts by the way waktu dia di trade. Terus 89. 89 lucu banget sih. Basi kali sausnya ya. Dan sekarang picknya, first round picknya Indianapolis nomor 16 jadi dipegang sama Jets. Ada di Jets, dan Jets mereka menang banyak sih, itu GM Jets oke sih. Mereka kayaknya punya 4 atau 5 top 50 picks yang, dan mereka nggak butuh trade down, mereka bisa dapat quarterback kalau Dante Moore declare ya, kalau enggak pusing tuh. Ya, jadi thank you Giants for ruining my whole life. And of course karena kita udah dekat sama draft season, we'll do another mock draft soon enough for you. Kita lihat dulu ya sampai akhir musim, karena gue pengen lihat siapa yang akhirnya juara biar ordernya tidak berganti-ganti. Nah, tapi gengs, ya ngomongin berganti-ganti nih. Black Monday was here. Gile, banyak banget coy yang dipecat dan banyak yang bikin kaget. Jadinya ada 7 tim karena tadi pagi jam 5 subuh di waktu Indonesia, John Harbaugh dipecat setelah 18 tahun di Ravens. 18 tahun. Baru diomongin di episode kemarin kan, Tomlin versus Harbaugh. Siapa yang kalah yang akan ini ya? Siapa yang kalah akan dipecat ya? Pecat, benar dipecat. Jadi untuk recap nih, ya kayaknya yang tahajud, kata Farhan ada yang tahajud, yaitu Ojan. Ya, salah satu teman kita yaitu fans Ravens itu udah cukup menderita dengan John Harbaugh keep blowing the games gitu kan. Dan sekarang karena John Harbaugh dipecat dan dia sekarang sujud syukur, besok katanya mau tahajud, besok katanya mau puasa Senin Kamis. Jadi semua fans Ravens sekarang bersyukur mau di Indonesia atau di seluruh dunia. Semuanya either pada ke gereja, sholat atau nyumbang ke yang membutuhkan. Nah, ada 7 opening ya in total. Jadi yang kalau di recap nih, yang dipecat Pete Carroll, Jonathan Gannon, Kevin Stefanski, John Harbaugh. Udah ngikutin duluan Brian Daboll, Brian Callahan, sama Raheem Morris. Raheem Morris. Jadi Raheem Morris juga dipecat. Itu kasian banget, itu beneran baru menang langsung dipecat di hari itu juga. Falcons clean house. GM, presiden, head coach hilang semua. Dan Matt Ryan katanya mau jadi President of Football Operation by the way di Falcons. Terus ya tapi nggak semuanya dipecat, ada yang hoki di retain. Zach Taylor dan Doug Tobin dari Bengals masih hidup, mereka nggak dipecat, dan bahkan Zach Taylor nggak ganti staff ya katanya. Semuanya dibawa pulang. Andrew Berry, GM Browns, aman habis pulling down the worst trade of all time, tapi ketolong sama draft 2025-nya. Oke, dipertahanin. Although kayaknya ownernya lupa dari draft 2020 sampai 2024-nya bau. Dan my biggest enemy, Joe freaking Shane, masih hidup. Dan itu gila sih. Dia tuh rekornya selama 4 tahun 22 45 1. Ya kan, dari 68 game 22 45. Ya, gua enggak suka tie. Ya, the tie gua anggap kalah 22 46. Ya kan, soalnya gue dimarahin ya. Gue dimarahin sama football expert katanya kalau seri dimarahin sama Trump. Selamat lagi tuh selain Zach Taylor juga ada dari Dolphins, Mike McDaniel masih selamat. Sementara masih selamat ya. Kemarin gue lihat tweet kan, mereka lagi nyari GM ya, katanya GM-nya itu belum dikasih tahu kalau Mike McDaniel tuh bakal stay. Jadi basically mereka bisa di Mike McDaniel bisa di trend Belky-in ya. Terus GM opening ada 2, Falcons and Dolphins, dan DCOC yang dikena pecat Cliff Kingsbury dan Joe Witt ya Washington, Matt Eberflus dari Cowboys, dan John Morton OC-nya Lions udah pada hilang. Caur guys. Caur tuh katanya Farhan, let's go John Morton istirahat aja katanya. Dan tidak pernah bangun. Gimana? Jadi gue pengen nanya dulu nih ya kan. By the way ke Oka. Kak, dari semua pemecatan ini nih, which one yang surprise you the most sih? Surprise the most
sebenarnya itu ada menurut gue adalah Jonathan Gannon sebenarnya. Jonathan Karena Gannon. menurut gue Jonathan Gannon cukup surprising karena yes, walaupun sebenarnya dia defensive guru dan defensive Cardinals juga nggak improve di ini dia, tapi at so far sekarang dia punya squad yang cukup bagus gitu kan, dari running, dari wide receiver, terus habis itu juga tight end juga mereka punya pretty good squads. Dan dia sebenarnya gue kira tuh dia akan bertahan karena pertimbangan dengan divisi dia yang super duper kuat gitu kan, dengan adanya Seahawks, terus habis itu ada Rams, ada 49ers, semuanya itu mereka masuk playoff dan menang over double digit games. Jadi menurut gue kayak, gue kira tuh Cardinals bakal ngasih kesempatan sekali lagi buat Jonathan Gannon, but hell, ternyata dia dipecat. Gue lupa GM-nya masih bertahan atau enggak. Masih bertahan. Monty Orsenford GM-nya masih bertahan. Berarti sinyal mereka untuk nyari QB itu akan makin kuat karena QB yang rookie itu jarang banget dia cocok dengan coach yang udah kayak on the last leg, kayak udah mau dipecat. Betul. Kayak misalkan waktu Caleb itu kayaknya masih dipegang Eberflus kalau nggak salah kan ya. Masih tapi dipecat kayak di ujung-ujung in mid-season. Di ujung season kayak dipecat. Iya. Iya, dan itu emang nggak cocok dan nggak sesuai dengan iklim perkembangan yang ideal buat quarterback. Jadi overall sih sebenarnya yang lebih surprising di antara yang lain itu adalah Cardinals untuk Jonathan Gannon. Maybe Stefanski karena 2 coach of the year, tapi gara-gara squadnya caur jadi dia mungkin akan dipertahanin. Kemarin gue juga bilang John Harbaugh itu ada 50-50 kemungkinan dipecatnya karena ya loyalty dan juga history juga, tapi ternyata Ravens berani ngambil keputusan yang bisa dibilang bold banget untuk mereka. Hopefully it could work out somehow buat Ravens dengan mendapat coach yang baru. But so far 7 pemecatan itu benar-benar cukup unprecedented dan banyak banget. Gue inget kayak tahun berapa yang pemecatannya itu sebanyak ini. Iya enggak? Kayaknya 7 tahun 2022 kali ya, pas gue harus ngecek dulu sih. Cuma ini lumayan banyak ya, 2022 yang gue inget itu kayak coach yang baru-baru kan kayak Mike McDonald, terus itu juga Kevin sempat O'Connell. ada Kevin O'Connell 2022 seinget gue. Maksudnya yang sebelum 2022 itu dia di hire. Tapi ya 7 itu luar biasa sih. 7 coach yang dipecat. 7 coach. Ya, Dari setengah, bukan setengah ya, seperempat ada kali. Iya, hampir seperempat. Iya, seperempat lah ya. 25%. Ya, dan gak cuman coach kan, ada GM dipecat, terus habis itu koordinator dipecat. Jadi banyak nih open for job vacancies di LinkedIn yang butuh head coach baru, butuh koordinator baru, atau butuh general manager baru. Tapi menurut lu sendiri, Jo, sebenarnya kalau misalkan dari opening ini, ya yang mana sih yang menurut lu kayak udah emang pasti dipecat dari awal musim gitu, udah ketahuan bakal dipecat? Dari awal musim yang udah ketahuan dipecat itu, to be honest, gue udah expect Kevin Stefanski kalau dia rekornya similar kayak kemarin sih. Soalnya for someone that is offensive minded ya, dia itu the last 2 seasons poin per gamenya tuh 31st ya, EPA per playnya pun 31st gitu. Although gue nggak nyalahin dia sepenuhnya ya, kayak aging OL, Andrew Berry sebelum 2025 draftnya tidak sebegitu bagus, quarterbacknya ganti-ganti melulu, PJ Walker, Deshaun Watson. The best quarterback play yang Kevin Stefanski dapat itu Baker Mayfield di trade, terus kedua seingat gue Jacoby Brissett sebelum Deshaun Watson balik, dan Joe Flacco dan Joe Flacco, betul, pas yang dia Joe ke playoff. Betul. Joe Flacco. Dan again, I think in a way juga Stefanski di carry ya sama Jim Schwartz ya, itu defense-nya bagus banget sih ya.
menurut gua. Jadi gua udah agak expect Kevin Stefanski bakal dipecat sih at dia dari awal season. Dia itu udah hot seat. Selain yang kayak obvious kayak Debo kan udah obvious ya gitu. Itu yang gua udah yakin banget sih. Yang gue kaget sih kalau dipecat Raheem Morris ya, dia baru 2 tahun sih. And then I thought kayak 5 win berturut-turut menurut gue cukup, jadi 89 kan gitu. Gue kira kayak Arthur Blanks will give him like another year, Tory Fontenot yang kena, ternyata enggak, dia udah muak, dia pengen pecat semuanya, which is standard. I applaud Arthur Blank to have standard unlike John Mara who is hiding behind cancer and too lazy to do his job. There, I said it. Tambahan kali ya dari gue satu lagi, kalau yang di awal musim kayaknya rada Ketahuan bakal dipecat ya. Pete Carroll nggak sih? Pete Carroll Gua semusim doang kebayang, ya gue nggak kebayang Pete Carroll dipecat sampai pertengahan musim sih. Dia kan baru setahun, or at least gue kayak mikir kayak ya ini Raiders tanking year gitu, karena mereka ganti regime dulu. Cuma ya his wash man. Udah Gue sih tercuci. gue ngeliatnya karena performanya Geno Smith ya under banget gitu. Maksudnya itu kan kasarnya QB bawaan Pete Carroll kan. Iya. Kayak kasarnya ditarik-tarik juga, terus kayak kenapa QB lo bisa juga underperform gitu. Padahal maksudnya kayak lo udah tahu QB lo tuh senangnya apa, mainnya gimana, kalaupun ada skema baru ya disesuaikan. Tapi kan maksudnya udah ngerti lah, udah kenal gitu, nggak dealing sama orang baru tapi tiba-tiba mainnya gitu. Ya, itu parahnya di offensive line-nya sih, which is yang kayak gue tadi ngebaca artikel kayak OL line coach-nya kan anaknya Carroll, dan itu dysfunctional banget ya, kayak pemainnya yang kayak diskusi lo mau blocking kayak gimana, kayak, dan film sessionnya Mereka meeting sendiri ya jadi ya. Iya, meeting sendiri, dan film session sama GM coba. Kayak what is your coach doing, man? In that room? That's how crazy. Just Spike kan GM mereka. Ya betul, dia ex dari Buccaneers. Which is weird, man. It should be your coach, man. Dan Pete Carroll sendiri juga balik ke sedikit ke Raiders juga, dia bikin staffnya dia tuh benar-benar yang menurut gue tuh super underwhelming gitu loh. Lu bayangin offensive coordinator lu Chip Kelly. Iya. Defensive coordinator lu Patrick Graham. Terus QB coach-nya yang jadi interim OC kemarin Greg Olson. Literally gue ini bukan Greg Olson yang tight end yang jadi legendnya Panthers ya. Ini gue lihat juga di historik jabatannya dia jadi offensive coordinator di Detroit 2005, St. Louis 0607, di Tampa Bay 0911, 13 sampai 14 di 13-14 Raiders, 15-16 Jacksonville, 18-19 Oakland sampai 2025 ini dia ngejabat lagi. Dan setelah gue ingat lagi musim-musim itu, semuanya itu mereka top 5 worst offense di NFL. Detroit, St. Louis, Tampa Bay, Jacksonville, Raiders, semuanya tuh jelek di bawah naungannya Greg Olson ini. Dia kayak Gus Bradley versi offense ya, kayak gue juga bingung dulu Gus Bradley kayak selalu dapat kerjaan. Chip Kelly masih dapat kerjaan anjir. Chip Kelly mungkin karena si Pete Carroll mikir dia baru menang national championship sama Ohio State. Maybe there is something left in him. Ternyata dia bahkan nggak nge-call play yang ada di playbook. Itu kocak banget sih. I think the Raiders season should be on Netflix, man. I will pay good money to see what's happen behind the scene. Kayaknya itu Hard Knocks lagi ya. Lagi. Itu kayaknya clusterfuck of season banget sih, parah banget. Itu bukan Hard Knocks lagi nggak sih itu? Gue butuh 30-nya 2025 Raiders Netflix. I need the behind the scene, man. Like what the hell happened on that organization. Semua yang di Las Vegas nggak ada yang bener. Itu Ace kagak bisa dapat trademark Las Vegas Athletics apa sih? itu berita terlucu sih, kayak klubnya nggak bisa dapat brandnya sendiri. Tapi Las Vegas tuh kan ya udah punya brand sendiri mereka kan. Raiders sampai sekarang tuh kayak not even in the conversation for playoff, walaupun
dalam quote unquote itu dia ada di market yang gede. Mereka Itu- nggak bisa nyari coach yang bagus gitu loh ya. Kayak somehow tuh kayak semua yang ke situ tuh antara jadi underwhelming atau interim atau ya straight up trash gitu. Oh, Lu gue bayangin- nggak ya. iya. Mark Davis apa siapa? Pertama tuh Antonio Pierce ya. Sebelum Antonio Pierce siapa? Ada interimnya Rich Bisaccia. Rich Rich Bisaccia dia ngegantiin John Gruden. John Gruden, betul. Ah ya, jadi dulu. Setelah Antonio Pierce dipecat, Josh McDaniel yang ngelatih. Josh McDaniels, yes. Itu cuma 1,5 season gak sih? Iya, itu 1,5 season, terus habis itu baru musim ini ganti Pete Carroll. Gue juga ngeliat di Twitter tuh kayak the total compensation yang Raiders bayar buat semua coach yang dia pecat dari Gruden sampai Pete Carroll, itu totalnya udah ngelebihin kontraknya Patrick Mahomes di musim ini. What the? Tuh. 50 juta kan kalau nggak salah. What? 50 juta. Hanya Oh, iya untuk sih. bayar pesangon. Oh ya sih, soalnya Josh McDaniels, Antonio Pierce sebelumnya, Rich Bisaccia. Rich Bisaccia. Bisaccia, terus habis itu Gruden. John Gruden. Wah gila sih. Iya. Belum lagi mereka ganti general manager juga kan 3 kali. Mereka bawa Dave Ziegler dari Patriots dipecat, terus habis itu Antonio Pierce sama Tom Telesco ex-Chargers GM dipecat. Sekarang John Spytek sama Pete Carroll. Oh my god. Gila. Gak berkah Mark itu Davis kaya. uang haram. Gila sih, itu untuk Gak Mark berkah, Davis gak kaya. berkah. Uang haram. Pantas dia pindah ke Las Vegas, kalau itu masih di Oakland bisa bangkrut dia bayar pesangon. Ya, gak berkah, gak berkah. Dan- Uangnya dan- uang haram. Dan sebelum kita lanjut nih, gue cuma pengen ngejelasin dulu. Ini sekarang nih kita buat yang udah nggak playoff, sekarang ini lagi window untuk head coach interview ya kan. Jadi dari tanggal 6 dan 7, semua tim yang gak lolos playoff atau dapat first round bye, mereka bisa request interview. Ya kan. Terus habis itu mulai dari minggu depan, mulai dari tanggal 13, semua yang udah nge-coach di wildcard games, akhirnya biasanya koordinator udah bisa diajak interview dari tanggal 13 dan 14. Kayak gitu. Jadi minggu ini baru awal, dan minggu depan tanggal 13-14 yang udah coach di wildcard games, mereka udah bisa di-approach, udah bisa di-request untuk ngelakuin interview. Jadi kayak pas Ben Johnson zaman dahulu kalau lo inget ya. Tiba-tiba di request pas during this wild during divisional. That's where the Lions fans marah-marah karena mereka nyalahin Ben Johnson udah fokusnya mau pindah dan ngumpulin staff. Kalau lo pada ingat. Nah, tapi sebelum kita, dan satu lagi nih yang lo harus pada tahu, mungkin yang kalau buat baru di NFL tuh ada namanya Rooney Rules. Jadi kita nggak bisa kayak mungkin kalau lo atau di EPL mungkin ya kan, Liga Inggris, lo bisa tinggal interview 1-2 kandidat dan udah. Nah, dan kalau di NFL, siapapun yang lo interview itu biasanya bakal di-announce via social media. Dan Rooney Rules itu lo harus bawa 2 external minority kandidat. Jadi lo nggak bisa kayak misalnya lo punya DC minority, lo interview itu nggak masuk ke Rooney Rule. Lo harus ambil dari luar, whether it's from another organization atau free agents, kayak gitu sih. Jadi itu wajib at least in person buat round pertama. Pas round kedua udah bebas. Itu aturan yang dipaksa NFL untuk diversity, kayak gitu sih. Jadi mungkin buat lu buat edukasi. I won't speak much about the effect and impact, cuma buat edukasi aja kalau di NFL ada unique rules seperti itu. Nah, Ya, sama nambahin juga tentang unique rules ini. Mereka NFL sendiri juga udah semakin kayak mengenforce rule ini, plus mereka ngasih insentif buat istilahnya tim-tim yang betul. hire minority candidates ini ya. Thank Jadi selain mereka diharuskan untuk menginterview kandidat yang minority ini, buat tim yang hire kandidat yang di-hire oleh tim lain yang minority kandidat ini, tim asalnya dia yang dia kerja sebelumnya jadi koordinator atau misalkan jadi staff GM atau seperti apa, itu akan dapat compensation pick. Jadi the draft pick-nya dia akan dapat dari NFL, kalau nggak salah itu third round pick. third round. 2 third round. Jadi misalkan sekarang Cardinals nge-hire a minority candidate dari, let's say misalkan dari Texans gitu. Misalkan dari Texans
punya minority candidate yang di-hire oleh Cardinal sebagai head coach atau misalkan sebagai GM. Texans di situ akan dapat third round pick sebagai kompensasi atas istilahnya development of candidates. Gitu. Jadi emang peraturan itu udah cukup lama setara untuk Rooney Rule, tapi draft pick compensation itu kayak masih termasuk baru di beberapa musim terakhir. Kayak 2022 kalau gue nggak salah ingat ya, aturan itu ada. Dan Iya. itu juga berlaku kalau lo hire GM. Ya, semua jabatan bisa sebenarnya. Mungkin lebih ke head Kalau coach sama GM. head coach sama GM, OCDC nggak OCDC nggak ya? Nggak, OCDC nggak dapat. Jadi kalau lo nge-hire koordinators dari tim lain yang minority, lo dapat 2 third rounds buat tahun ini dan tahun besok ya. Termasuk GM. Right. Gitu. Jadi cuma sekedar info aja ya. Nah, lanjut. Gue pengen nanya Ardio, ya kan? Lu ngeliat nih banyak pergerakan nih, ya kan? Dulu kita udah pernah bahas, cuma kita bahas masih asik-asikan aja kan. Nah, sekarang kita udah tahu nih, Yes. at least ada 7 job, at least ya. There might be more after wild card. Gue agak expect kalau Bills atau Packers kalah, gue expect ada pemecatan di situ. For me ya, at least one of them. Jadi there might be 8 openings. We'll see next week after the wild card. Gue mau nanya Ardio, which job that attract you the most, dan which job yang kayaknya paling bikin lo wah mending gue stay aja dah jadi koordinator daripada di sini hancur karir gue nanti. Oke. Kalau yang attract Ravens nggak sih? Pasti. Ravens Ravens, jangan ya dimasuk. dong. Pasti Ravens Oh, jangan Ravens dimasukin. nggak usah dimasukin. Itu udah pasti. Kita nggak bisa. Ravens udah paling oke lah. Gue yakin semua first time coaches, Clint Kubiak, Trishula, Jesse Minter, udah pasti mereka mau gimana caranya jadi Ravens head coach. Itu udah kayak on the silver platter. Betul. Selain itu. Oke. Excluding itu ya tadi ya, excluding Ravens berarti gue akan pilih yang namanya New York Giants. Ya, New York Giants. Karena Walau Menurut gua Josh ya. walau Joshin tetap jadi GM ya gitu. nggak apa-apa, tapi kan lo bisa eksperimental dengan ada Jackson Dart, ada yang ada Cam Skatebu, ada Malik Neighbors, ada pemain, ada young course yang lo bisa eksperimen sama mereka. Materi pemain. Materi pemain, gua- maksudnya di situ kayak kemarin aja masih di bawah Brian Daboll sebenarnya oke, cuman blunder di akhir aja kan. Harusnya bisa pick 1 malah menang. Malah jadi pick 5, tapi nunjukin bahwa sebenarnya timnya masih bisa menang, masih bisa compete, masih bisa push further gitu. Cuman di tengah musim kemarin kita tahu Giants balada cedera mulai satu-satu gitu kan. Awal musim mungkin iya salah masang Russell Wilson, Jackson Dart ternyata jadi the chosen one yang bisa ngebawa Giants perform, tapi sama satu-satu cedera ya udah gitu kan. Tapi ada potensial di situ. Jadi menarik lah, lu first time coach, menarik lah. Kalau gue juga agak setuju sih. Cuma sebenarnya yang bikin turn off karena Joshin aja masih di situ sih. Which is kayak maybe I think for first time head coach lo pasti kayaknya nggak mau sih work with that kind of GM kan. Tapi mungkin kalau lo experience head coach lo bisa order Joshin around untuk dapetin pemain yang mereka mau basically. Itu kayak pas Ben Johnson masuk ke Bears. Pretty sure itu semua yang mau Ben Johnson mau Ryan Poles iyain, atau pas kayak Sean Payton masuk ke Broncos semua George Payton ngiyain yang semua Sean Payton mau. Tapi nih Ardio, yang menurut lu paling turn off, yang lu mending gak mau, mending gue cabut, apa tuh? Yang PR-nya banyak sebenarnya Raiders ya, tapi mending gak usah nyentuh Cleveland lah. Sama, gue juga mikir Browns. Ya, despite Raiders punya banyak PR dari segi quarterback, receiver, OL, apa segala macam semua, you name it. Tapi Raiders tuh masih oke lah, buktinya punya 50 juta buat bayar coaches doang gitu. Mereka masih punya duit lah, masih bisa berkembang lah itu tempat. Kalau Cleveland ya gimana ya, masa gue harus gini-gini. Pressure-nya banyak dari media tuh kayaknya itu kan.
kayak Browns parah banget sih. Mereka by the way minus 12 juta cap space-nya. Mereka minus 12 juta. Semua OL mereka will hit free agency this year. Mereka nggak punya quarterback. Mereka pick 6 by the way. Tapi mereka at least mereka punya 2 first round tahun ini kan, karena dari Travis Hunter if I'm not wrong. Mereka masih punya at least 2 first round, so there might be enticing there a little bit. Cuma we expect kayak that pick will be very low ya, di maybe after 20. Gue expect kayaknya Jax bisa masuk divisional round lah paling enggak. Ya tapi that's where career goes to die sih. Ya, Kalau dari lu Kak gimana? Lu setuju nggak the hottest and the lowest jobnya? Or you have any other like candidates in your head? Nggak boleh sebut Ravens tapi. Gue justru lebih, kalau misalkan gue akan lebih somehow lebih enticing ke Raiders. Raiders, Kenapa? I see. Karena mereka juga punya 2 core yang istilahnya ya bisa mereka develop dan bisa jadi starnya mereka. Mereka punya Aston Jeanty, mereka punya Brock Bowers. I think their defense selama Max Crosby juga bisa mereka pertahanin, or they get like a bunch haul of picks gitu. Menurut gue itu defense sebenarnya masih ada kayak titik cerah untuk bisa diperbaikin. Dan mereka punya first overall picks. Gue rasa itu adalah nilai jualnya dari Raiders saat ini, di mana mereka bisa ngedraft Fernando Mendoza, reigning Heisman winner ya, musim ini, dan prospek untuk ngelihat Fernando Mendoza, Aston Jeanty, dan juga Brock Bowers. Dan kalau misalkan coachnya bisa improve di offensive line, itu gue rasa itu adalah can be one of the better offense yang Raiders punya sejak zaman Derek Carr dan juga Amari Cooper zaman dulu. So jadi dan selain itu juga tim ini juga yang secara marketnya juga cukup gede juga. Jadi selain Giants, gue rasa Raiders adalah tim dengan market paling gede. So ya itu salah satu keuntungannya. Untuk yang menurut gue agak turn off itu sebenarnya adalah sama sebenarnya sih. Itu juga di Cleveland. Iya. Cleveland dengan pressure media, dengan apa yang what's it at stake ya. Sekarang mereka punya QB kontroversi, and not in a good way sebenarnya. Dan selain Myles Garrett dan juga most of their rookies, mereka nggak ada kayak shining light dari mereka sekarang. Dan pertanyaannya adalah apakah apakah head coach baru akan mau build offense around Shedeur atau mau build offense around entirely new quarterback. Itu media pressure-nya bakal gede banget, apalagi ntar full off season, full first team rep, itu nggak akan ada pertanyaan lagi seputar Shedeur Sanders apakah dia being held back by their offense atau enggak, karena itu udah gak ada alasan lagi sekarang kan. Kalau gue jadi GM Browns, what I will do, paling gue bakal trade Mac Jones. Itu the first thing I'm gonna do, trade Mac Jones. And then see on the draft kalau ada enticing quarterback prospect ya. Atau betul kata Farhan, Malik Willis. They have to trade to outside sih. Deshaun Watson nggak bisa masuk ke equation sih. He's done man. Kalau lo bisa cut, Shedeur jadi backup. Done. And then see on the draft sih. Tapi abis itu juga Browns punya banyak di OL, so I guess next year they're gonna spend a lot of money to try to fix the OL while trying to find a way to get veteran quarterback sih. Because Shedeur Sanders, he's bad man, he's bad. Kalau lu lihat EPA per play, Shedeur Sanders itu di bawah Dillon Gabriel. That's how bad it is buat Shedeur Sanders. So I guess they gotta move on. Kalau dari sisi gue ya. Ya Dillon Gabrielnya nggak main. Iya. Tapi dia bisa dibawa orang yang nggak main tuh gimana coba? Kayaknya Kevin Stefanski kayak under pressure to just make change karena Dillon Gabriel nggak terlalu nggak, and all the Browns win juga it's not because of Shedeur man. It's like a pick six, special team touchdown. He's not
makanya IP dia bisa di bawah Dylan Gabriel because he didn't contribute that much buat winningnya. Nah, kalau gue sih, gue jujur ya, ini buat cepet aja. Menurut gue job paling enticing tuh Falcons. Gue kalau jadi first time head coach, gue bakal circle Falcons sih. Karena piecesnya banyak men, walaupun gak ada first round, gue mending punya James Pierce dibanding gue punya first round tahun ini. That's I think how good it is. 11 sacks buat rookie itu gila sih menurut gue. Dan dia main kayak gak banyak gitu, dia sempat cedera. Menurut PFF dia punya 11 sacks. Dan jadi mereka punya Bijan, Drake London, Ekal Pitts masuk FA, Jalen Walker, James Pierce, Xavier Watts, gue gak bakal butcher his name, Ruke Orhoro, Jesse Bates. Mereka punya banyak pieces yang menurut gue udah menarik sih. Emang tapi masalahnya satu, Michael Penix gimana? Ya kayak tadi di share sama 3 ACL. Orang 3 cuma ACL. iya, dia punya ACL orang cuma 2, dia udah dioperasi 3 kali. Jadi itu emang masalahnya di Michael Penix sih, kayak can he still be reliable? Terus Kirk Cousins gimana tahun depan? Apakah dia masih di Falcons atau bakal cabut? Jadi it's gonna be interesting sih buat Michael Penix tahun depan. If I was Falcons, gue juga bakal trade Mac Jones sih. You gotta have competition sih for Michael Penix. You just cannot trust him sih menurut gue. Oke, moving on from Black Monday, kita punya wildcard playoff akan mulai minggu ini, gengs, dan banyak pertandingan seru ya. Texans Steelers, Oka, siap-siap join us on the couch ya kak, karena Steelers bakal go to Super Bowl katanya kak. Terus Siapa yang goes to Super Bowl? Sorry, gua nggak kedengeran. Katanya sih Steelers gone to Super Bowl. Jadi Perasaan gue habis us. kontakan sama Dr. Strange, katanya AFC Championship nanti Drake May versus CJ Stroud loh. Anjir, we'll see. Terus abis itu Jaguars, Bills. Ntar gue tulis di papan tulis gue deh. Oke, Itu. we'll see. Boleh. We'll see ya. Death Note-nya Oka ya. Kita lihat ya, the Death Texans Note, to Super Bowl ya. The White Death Board. Terus abis itu kita juga ada Bills, Jaguars, Chargers, Patriots di AFC ya. Lalu di NFC side ada LA Rams lawan Panthers. Ini kocok banget sih. 49ers lawan Eagles dan Packers, Bears. Seahawks dan Broncos dapat first round bye. Nah, yang pengen gue bahas banget, yang bener sebenarnya ada beberapa ini pertandingan banyak yang seru ya. Ya, ada Jacks Bills yang menurut gue seru, Eagles 49ers, tapi menurut gue di sini paling seru the NFC North third battle, which is Packers Bears. Ya kan, Bears the juara NFC North. Lagi-lagi Packers 7 seed ya. Jadi Texas Packers dapat 7 seed. Kenapa menurut gue seru ya? Ini karena of course komennya Ben Johnson, kalau lo ingat katanya dia bakal enjoy sweep Matt LaFleur twice a year. Tapi ya skor mereka 1-1 nih. Ini bakal jadi rubber match. Dan di wildcard the stack couldn't be any higher for MLF. Dan Green Bay emang sejak kita maaf Green Bay, kita podcast jinx. Baker Mayfield jatuh. Sorry. Sam Darnold jatuh. Green Bay kita bilang kalau di awal-awal episode kita Super Bowl contender. Habis itu mereka lagi on downward trend. Tucker Kraft cedera ACL, Elgton Jenkins cedera, Devontae Wyatt cedera, Micah Parsons cedera, Love sempet concussions. Defense-nya suffer banget, ya kan. Dan yang menarik di sini ya guys, Jay Glazer, one of the best NFL insider, dia waktu itu bilang orang-orang yang menurut dia safe dipecat dan hanging in the balance. Dia bilang John Harbaugh hanging in the balance, Raheem Morris hanging in the balance, dipecat. Dia bilang Matt LaFleur gak safe, hanging in the balance. Ya. Jadi ini menarik sih, makanya gue bilang Green Bay, dan ini dari fans Packers ya, Daus teman kita, dia juga bilang presiden Green Bay itu baru, mereka belum extend kontrak Brian Guti dan juga MLF, ya kan. Dan yang menariknya gengs, nih MLF record with Rodgers 47-19, 4 season, hampir 12 win per season. MLF record after Rodgers 29-21-1. Almost 10 wins in average in 3 seasons, ya kan.
Dan kebalikannya nih, if this is like everything for MLF, for Ben Johnson, ini baru start. Offense-nya lagi hot. Caleb Williams 10 touchdown to interception in the last 5 games, although completion masih issue ya buat Caleb Williams. Dia finish 58,1% completion di bawah 60, walau hampir dapat 4.000, ya kan? Menurut Ardio nih, gue pengen nanya, menurut lu siapa dulu nih yang menang? Green Bay or Bears, and why? Gue bakal bilang Green Bay sih. Packers. Lu bakal bilang Green Bay, Packers masih menang ya? Kenapa tuh Ardio? Mas, kalau lihat historinya kan Packers tuh masih masuk playoff ya dari musim ke musim. Betul. Maksudnya playoff appearance-nya masih banyak ketimbang sama Bears itu yang udah lama banget nggak masuk playoff. Nggak banget sih. 2020 lah, udah hampir 5 tahun nggak masuk playoff. Itu juga 2020 kalahnya juga di wildcard. Wildcard itu zamannya Matt Nagy ya? Zamannya Matt Nagy. Menurut gue ya playoff experience itu penting gitu kan, apalagi Bears itu selalu pindah walaupun ya Ben Johnson juga bukan pelatih baru, tapi tetap aja pemain-pemainnya siap nggak gitu, mentally siap nggak, mereka mungkin bagus mainnya belakangan, terutama offense-nya yang meledak-meledak, tapi kita suka bilang juga kalau defense-nya berantakan atau defense-nya kurang juga akan susah bertahan di playoff gitu kan. Sama halnya yang kita suka ragu sama Broncos yang ini bagus sih defense-nya nomor 1 atau top defense gitu, tapi kalau offense-nya masih bonix kayak gitu, mainnya kayak kuda beneran juga susah gitu kan, mau jauh gitu berangkat, mau jauh mainnya gitu loh. So I think Packers ya, walaupun mereka sebenarnya secara statistik, secara ranking mereka ada di tengah-tengah banget gitu. Defense-nya nggak terlalu jelek, offense-nya lagi nggak jalan, terutama pas lagi Jordan Love juga cedera, tapi Malik Willis juga menjadi backup yang bagus sih, cukup baik. So ya, I'm sticking with Packers. Jadi lo masih yakin Packers have enough in their tank to beat the Bears ya? Walaupun dengan cedera ini, kayak banyak banget cederanya Packers. Yes. Dan yang cedera tuh benar-benar pemain penting semua pula. Bener sih, meskipun tapi kayak namanya experience gak bisa bohong ya, terutama pressure kan. Pressure ketika lo main di babak knockout sama di regular season itu kan it's a hell of a different thing. Dan harusnya Packers bisa lebih mengatasi hal itu dengan baik ketimbang Bears. I see. Ya tapi emang ini yang menarik juga ya, playoff mentality ya Ardio ya. Ya terakhir sih emang Matt LaFleur terakhir masih ada ya, terakhir menang 2023 sih dia ada menang playoff, dan of course mereka selalu kalah lawan 49ers. Matt LaFleur 5 kali kalah di playoff, 3-nya karena 49ers. emang gila sih Shanahan. Oke, menurut lu masih Packers ya? Kalau Oka, menurut lu siapa yang menang? Kalau lu setuju sama Ardio or Bears yang menang di lawan wildcard ini? Di wildcard ini juga tergantung sama kondisinya Jordan Love juga ya. Apakah dia bakal 100% fit untuk main di wildcard atau enggak. Bears ini secara rekor is very good. Tapi kayak there is some games yang menurut gue tuh kayak mereka tuh bisa dikalahin, dan juga secara defense mereka juga nggak begitu kuat. Betul. Jadi awalnya gue mikir kayak Bears bakal menang pretty easy, tapi setelah gue ngeliatin kayak beberapa box score dan juga highlights dari pertandingan Bears sendiri, banyak games yang terlalu too close to comfort. Dan ya semoga Caleb sendiri juga bisa tune up dan bisa perform much better daripada musim ini, karena overall kayak dia tuh kayak punya ups and downs-nya juga dari Caleb. Jadi menurut gue sih ini game bakal cukup tipis dalam hal ini high scoring yang bakal selisihnya tuh kayak bisa ditentuin cuma dengan field goal.
Ya, jadi I think Bears masih bisa menang, tapi dengan catatan satu, Caleb bisa perform as well as the hype that he gets. Sama juga defense-nya Bears juga harus jadi penentu juga, karena it has to harus loh, Yeah. karena this is playoff is a different beast, dan lu nggak bisa ngandelin cuman offense doang, karena mayoritas dari banyak tim yang juara di Super Bowl itu punya defense yang istilahnya tuh top 10 at least gitu, karena defense wins championship, right? Correct. Defense wins championship. Ya, ini yang menarik. If this is like head coach Jeff Hafley, kalau ini buat head coach audition, he has gotta do well sih di sini. Dan emang benar, defense Bears, even though dulu Dennis Allen pas di Saints ya, sebelum dia jadi head coach, dia kayak terkenal kayak good defensive coordinator. Tahun ini defense Bears surprisingly is not that good. DVOA mereka tuh 25 gitu. Mereka tuh secara DVOA, kalau mereka top 10 in offense, mereka tapi bottom 10 in defense gitu. Which is menurut gue lumayan surprising with how much they spend money, especially or spend asset di bagian defense ya. Montez Sweat, Gervon Dexter, Grady Jarrett, Austin Booker. Mereka punya Kevin Byard, Jaquan Brisker, Jalen Johnson. They spend a lot. TJ Edwards, Tremaine Edmonds, itu linebacker mereka semua free agency. They spend a lot of things di defense ya, dan I thought it should have been better sih kayak gitu. Jadi we'll see. Kalau gue sendiri sih, gue masih ini mungkin bakal underrated ya. Mungkin kalau lo lihat stats Jordan Love, it's not that good. Counting stats ya, 23 touchdown, 6 interception, tapi dia has been one of the better quarterback in every advanced stats. Dia tuh top 5 quarterback according to EPA per play. As long as he's healthy, kayaknya gue yakin Green Bay masih bisa juga kalahin Bears ya di sini. Kayak Oka bilang, gonna be a close shootout, something like 27-24 kali ya. I think that makes sense. 27-24 around that number sih menurut gue. But I think buat gue masih give the edge to Green Bay sih. Caleb Williams is so good at avoiding sacks. Menurut gue dia tahun ini way better in terms of avoiding that negative plays. Dia bisa bikin a good highlight plays. Tapi I think in the playoff, what he needs to do is to make sure the offense tuh on schedule aja gitu sih. Which is dari gua, I think one of the permasalahan dari Caleb Williams itu ada di quarterback butuh keep offense on schedule kayak gitu sih. So we'll see. And again, Caleb Williams gak bakal left tackle-nya Ozzy Trapilu. Gue nggak tahu Braxton Jones udah sehat apa belum. So it's gonna add, walaupun emang Rashan Gary lagi down year banget ya. Rashan Gary parah sih, kalau lu cek Packers fans kayaknya benci banget sama Rashan Gary tahun ini, dan gak ada Micah Parsons. But I think pressuring Caleb Williams, making sure he's trying to make play out of a pocket, although he's good at it, but making sure that dia nggak bisa keep offensive schedule, make sure he force him to do incompletion, gonna be key buat Packers ya di sini gitu. Tapi easier said than done juga sebenarnya, karena Bears offensive line it's much better dibandingkan musim lalu. Betul. Apalagi dengan ditambah offensive line kesayangannya Ardio ya, Joe Thuney, 4-time Super Bowl champion. Joe Thuney. Itu perkembangan offensive line mereka tuh kayak night and day dibandingkan musim lalu. Semuanya udah improve, terutama parah. Darnell Wright is very underrated offensive line menurut gue. Betul. Walaupun gue berharap jalan ke waktu itu Bears sambil jalan Carter ya, mereka ngambil Darnell Wright, tapi he's been very good. Emang tahun ini Ben Johnson nyuruh Ryan Pauls kayaknya buat dapetin semua best interior offensive lineman ya. Jonah Jackson, Drew Dalman, Joe Thuney, itu semua free agents, dan semua free agents mahal.
it pays dividends buat di run gamenya Bears. Tapi emang Bears very good. Kayaknya mereka top 10 deh in pass protection. I have to, nanti gue bakal cari. Cuma we'll see how can Caleb Williams fix his accuracy issue, apalagi di playoff ya. Nah, tapi Kak, ini yang gue mau narik juga nih. Packers ada kemungkinan move on dari MLF kalau MLF kalah ya. Menurut lu wise gak sih kayak lu move on dari a bright and still young head coach, good offensive mind kayak MLF kalau dia kalah? Sebenarnya sih lebih kepada timnya tuh kayak nggak kemana-mana ya, kayak mereka setelah Aaron Rodgers, setelah Jordan Love jadi QB, mereka kayak selalu stuck di seat 7 dan ya kayak mereka nggak bisa break the ceiling aja gitu. Jadi kemungkinan kenapa dia sempat jadi perbincangan di hot seat itu karena ya dia nggak bisa bawa Packers lebih jauh dibandingkan ketika zaman Aaron Rodgers. Apakah akan berubah kalau misalkan dia dipecat dan diganti coach lain? Who knows? Maybe bisa. Tapi gua rasa sebenarnya Matt LaFleur sendiri juga adalah opsi paling safe buat Packers. Seenggaknya dia bisa bawa Packers ke playoff. But at some point Packers juga pasti akan ngerasa kayak itu nggak akan bawa mereka kemana-mana dan ya mereka mungkin lebih bagus dengan coach yang baru. Tapi saat ini gue rasa MLF masih kayak 70% aman posisinya. Walaupun kalah misalnya. Even dengan loss lawan Bears di wildcard ini. So ya, gue rasa posisi dia masih aman tapi akan ada mulai gonjang-ganjing. Probably next season kalau misalkan keulang hal yang sama and even worse kondisinya, itu akan jadi tahun terakhirnya dia. Mungkin 2-3 tahun lagi ya. Kalau sama ya jadi Tomlin situation juga kan. Iya bisa aja. Cuman kayak Packers sendiri kan juga bukan tim yang gampang mencat coach. Seingat gue tuh kayak mereka pernah punya head coach kan Holmgren ketika mereka juara Super Bowl sama Favre. Terus Mike McCarthy ketika juara Super Bowl sama Rodgers. Even McCarthy pun juga how long dia ngelatih kan. Kayak seingat gue tuh sekitar 10 season. Iya, 10-11 season. 10 season. So, ya mungkin aja seperti kata Ardio tadi, kayak dia bakal bertahan lebih dari yang kita perkirakan, tapi kalau misalkan GM Packers, terutama kalau misalkan Brian Gutekunst, terus juga dan front office yang lain juga udah cukup muak dengan Matt LaFleur, itu akan jadi pertanda kalau mereka akan ganti head coach. Kayak gue ngelihat mungkin orang-orang kayak ngelihat atau tim ngelihat kayak Seahawks kali ya, mereka move itu menurut gue Seahawks kayak hit the grand slam sih. Mereka move on from Pete Carroll, kayak udah kayak safety blanket mereka. Kalau mereka masih harus Pete Carroll mungkin mereka dapat 10-11 win kalau di playoff. Tapi mereka go big with Mike Macdonald, which is kayak first time head coach with big expectation. Sekarang Seahawks kayak the best team in NFL, right? I think mungkin gue ngeliatnya, I think mereka mau ngeliat blueprint kayak gitu, kayak a fresh mind, masih muda, first time pun nggak apa-apa. Liam Cohen juga kan, basically Ben Johnson, Mike Macdonald, mereka lagi rising semua dan mereka first time head coach. Jadi gue nggak dan emang tahun ini kayaknya yang paling first time head coach itu hampir semuanya defensive minded ya. Jesse Minter, Chris Shula, mungkin Clint Kubiak, Jeff Hafley, itu yang gue kepikiran ya, empat kandidat itu. Emang tahun ini cycle-nya agak kurang bagus buat first timer, I guess. Lu jadi kayak ngerasa is it good to just move on quickly from head coaches walaupun dia punya history sukses, tapi masalahnya history suksesnya tuh bukan kayak Super Bowl achievement gitu, kayak cuma winning season, masuk playoff tapi gagal di playoff run terus akhirnya ganti. Do you guys think it's like a sustainable model atau kayak it's better to have safety net, successful regular season tapi probably it's just gonna stay there kayak John Harbaugh sama Ravens contohnya kayak gitu?
sebenarnya kalau misalkan tadi Liam Cohen, Ben Johnson, ya Mike Vrabel sebenarnya itu agak anomali karena memang sebelumnya mereka dipegang head coach ya cuma satu kan, cuma Bill Belichick. Tapi habis itu kayak setelah Bill Belichick kan juga sempat cuman Gerard Mayo, habis itu sekarang jadi Mike Vrabel. Tapi untuk Liam Cohen sama Ben Johnson tuh mereka masuk di franchise yang sebenarnya tuh mereka cukup sering sebenarnya gonta-ganti pelatih, terutama Jaguars. Sebelum ada Doug Peterson juga ada Urban Meyer, mereka coba Doug Marrone, terus itu ada Gus Bradley, terus sempat lama sama Coughlin, sempat lama sama Jack Del Rio gitu. Tapi memang franchise-nya agak dysfunctional kalau misalkan kita bilang dengan bahasa lembutnya. Cuman ya untuk beberapa tim lain yang misal terutama di AFC North, mereka tuh kan mereka kayak punya kultur dan kayak jarang banget mereka ganti head coach ya. Jadi ya pertanyaannya adalah apakah mereka mau break the culture untuk bisa punya coach yang bisa ngasih impact cepat atau impact ya seenggaknya sustainable demi tapi kayak mengorbankan apa yang mereka udah build dari zaman dulu. Sebenarnya itu pertanyaannya. Itu sih ya, itu yang akhirnya Ravens lakuin sih, kayak they can be comfortable aja kan sama John Harbaugh, kayak successful season mungkin kan sekarang 8-9, tahun depan mungkin 11 win 12 win gitu lagi. I guess at some point when things got stale, you gotta change sih, Ravens do it, and I think soon enough Green Bay or Bills mereka udah approaching that territory sih. Kalau misalnya Bills nggak masuk Super Bowl di tahun dimana Mahomes nggak ada, dan Patriots yang masuk Super Bowl, oh that's a big punch in the gut man. Yeah. Lu bayangin tuh rival lu segampang itu masuk Super Bowl. So makanya kayaknya I think Bills and Green Bay udah approaching the territory. Walaupun gak tahun ini, gue expect changes happen soon di dua franchise itu. Can be as early as this week kalau next week kalau mereka gagal masuk wild card. And we'll see next week how big of an opening it's gonna get there. Nah, since we're in the talking of head coaching job nih, ya kan. Menurut lu pada the hottest head coach candidate sekarang yang ada di cycle ini menurut lu siapa? Can be a retread, can be new. Who do you guys think will be like the best in this cycle? Kalau misalnya tim lu lagi nyari head coach. Harus bisa dari mana aja ya berarti ya? Dari mana aja bisa lu boleh narik dari koordinator juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau koordinator yang menurut lu bakal jadi head coach atau kayak free agent. Who do you guys think will be the hottest name this cycle? By demand sih Clint Kubiak nggak sih? Clint Kubiak ya? Karena sukses dengan Seahawks dan offense-nya kan. Ya, I guess in a way ya, Clint Kubiak soalnya mungkin juga karena offensive minded coordinator yang jadi HC kemungkinan cuma Clint Kubiak sih tahun ini. Tapi bukan karena itu juga sih, tapi karena dia ya offense-nya bagus sih, emang itu benar. Iya, makanya offense-nya bagus dan gue sih lihat-lihat kayaknya emang banyak yang nge-linknya tuh ini Clint Kubiak cocok nih masuk jadi penggantinya. Even kemarin kalau nyari siapa ganti John Harbaugh tuh selain Jesse Minter tuh ya Clint Kubiak di belakangnya gitu loh, selalu jadi kayak tinggi terus gitu prospeknya. Cuma kalau menurut gua yang obvious sih pas kemungkinan dan hot ya, karena Ravens hot, Jesse Minter sih hot. Oh iya. Dulunya bekas kerja sama Harbaugh kan, di bawah Harbaugh. Terus defensive minded coaches, Ravens terkenal dengan defense-nya ya. Kalau ke situ ya it's like having a new face with familiarity gitu. Ya Jesse Minter ya menurut gua sebenarnya ya harusnya he is the hottest name sih menurut gue. He did a lot with less, ya kan. Ya dulu dia pernah di Ravens 2019, terus ikut Jim Harbaugh ke Michigan.
Michigan jadi DC, terus ikut sekarang masih ke Los Angeles Chargers ya. Dan should be gue kinda half expected dia bakal jadi head coach di Ravens sih. Karena ya Clint Kubiak juga emang salah satu head coach yang cukup istilahnya diincar banyak tim. Selain itu juga selain Clint Kubiak, gue juga merasa kayak adiknya Matt LaFleur, yaitu Mike LaFleur di Rams. Oh, really? Itu juga itu This is juga ini akan out jadi of left field banget sih. karena stats don't lie, Uh-huh. dan dia bisa bikin Stafford jadi MVP candidate sekarang. Walaupun ya pertanyaannya adalah apakah offense mereka yang bagus itu apakah itu play call dari LaFleur atau play call dari McVay gitu kan pertanyaan. Tapi gua rasa dengan tim yang sekarang mencari head coach dan kebanyakan akan mencari head coach yang istilahnya offense minded. Kalau misalkan mereka nggak dapet Clint Kubiak, Mike LaFleur is a very good option buat bisa di hire. Beberapa wildcard yang lain mungkin misalkan beberapa defense kayak Chris Shula juga very good option kalau misalkan mereka mau mencari coach yang defensive minded. Chris Shula, terus juga I think Brian Flores kalau misalkan ternyata tim lain pengen mencari defense yang bagus, he's another option menurut gue. Dan ya selain itu juga gue sebenarnya agak kaget kenapa OC-nya Cowboys itu nggak ada yang jadi berita gitu, nggak pernah diberitain untuk diincar sebagai coach. Clayton Adams, offensive coordinator dari Dallas Cowboys. Dengan offense Cowboys yang salah satunya juga top 10, top 5 di NFL, gue rasa kita bisa ngasih kredit cukup banyak kepada OC mereka, yaitu Clayton Adams, karena bisa bawa offense-nya Cowboys yang sebelumnya dipegang sama Kellen Moore. Bukan Kellen Moore, siapa? Mike McCarthy. OC Jason Garrett. Iya. Brian Schottenheimer. Kayak maksudnya Brian Schottenheimer kali ya. Gue rada lupa juga. Tapi their offense is one of the better offense di NFL. So ya, seenggaknya worth it untuk coba di interview. Tapi emang musim ini kebanyakan kandidatnya adalah defense ya. Iya. Yang gue kaget belum ada yang interview DC-nya Texans loh. Iya. Matt Burke itu produknya DeMeco Ryans atau itu defense-nya dia, Kak? Do you know? Kayaknya ini sama kayak Mike LaFleur situation sih, orang nggak yakin itu offense-nya siapa yang call. Kalau di Texans gimana? Iya. Sebenarnya secara play call memang masih cukup banyak yang di-call sama DeMeco Ryans ya. Cuman secara prinsipalnya DeMeco Ryans itu pengen jadi the CEO of the team sebenarnya. Dia mau jadi kayak the leader of the team. Jadi dia akan tetap play call tapi kayak dia akan cuman akan jadi supervise buat Matt Burke. Nanti ketika Matt Burke benar-benar udah independently bisa call the defense by itself, ya DeMeco Ryans akan jadi supervisornya aja. Tapi emang impact-nya dia itu udah kelihatan karena dari sejak dia dari defensive coordinator di 2023 itu kayak semuanya itu makin lama makin improve, dan sekarang adalah puncak dari performance-nya Matt Burke as a coordinator. Ekspektasinya berarti Matt Burke bakal masuk head coaching cycle tahun depan kali ya, 2027. Tahun ini kayaknya dia masih lanjut jadi DC di Texans dulu ya, Kak ya? Iya, ya untuk saat ini belum ada berita dia di interview dengan tim mana aja ya. Tapi belum. Gue rasa kualitas dia udah ada dan udah ada buktinya. Maybe next season dia akan jadi the more hottest prospect sebagai head coach. Oke, ngomong-ngomong interview nih, gue udah compile beberapa yang udah di interview list masing-masing tim. Cardinals paling aneh, mereka ya again ini bakal berubah. Mereka bakal interview Thomas Brown, Robert Saleh, and Anthony Weaver. Mereka mau get Rooney Rule out of the way as soon as possible. Ya, sedikit catatan juga, Thomas Brown itu adalah passing game coordinator dari
New England Patriots ya. Yes, Sama dulu Weaver OC-nya itu juga Dolphins coordinator. Yes, Dolphins, DC. Betul, DC-nya Dolphins dulunya dia di Ravens. Terus Falcons mereka udah request Clint Kubiak dan Anthony Weaver juga. Browns paling aneh sih. Kayaknya lu gue kasih 1 jam lu nggak akan bisa nebak mereka interview siapa. Mereka interview Aden Durdy, Seahawks DC, dan Todd Monken. Ravens. Sorry, what? OC-nya Ravens, Todd Monken, sama Aden Durdy, gue nggak tahu baca Durdy, Seahawks DC. Aden Durdy sih understandable, cuman Monken. Todd Monken ya. Ya, kalau Farhan sih seneng banget, dia pengen banget Todd Monken ke Titans ya, by the way. I mean ya dengan QB-nya mungkin Cam Ward punya kesamaan dengan Lamar di situ. Nah, ini yang paling kocak gue simpen buat Titans ya. Titans tuh beneran yang namanya white net, mereka se-white-white-nya net ya. Tapi kita Raiders mereka baru mau coba interview Davis Webb, Broncos quarterback coach. Giants baru masuk 3, Lou Anarumo, Colts DC, Mike McCarthy, Cowboys, ex-Cowboys and Packers head coach, Kevin Stefanski, ex-Browns head coach. Ekspektasinya semua tim ini pasti bakal interview John Harbaugh. It's just a matter of time. Terus Titans, mereka bakal interview Lou Anarumo, Vance Joseph, Matt Nagy. And by the way, gue baru baca Matt Nagy bakal interview juga di Raiders dan Cardinals. By the way, ternyata hot team ya Matt Nagy ya. Juga ya? Di Titans juga gimana? Kalau nggak salah. Di Titans, terus abis itu Raiders dan Cardinals. Jason Garrett di Titans. Gue nggak bohong, Jason Garrett dapat interview di Titans. Terus Kevin Stefanski. Gue bingung sih, kalau gue sih berdoa gue yakin banget Oka sholat abis ini Jason Garrett jadi head coachnya Titans ya. Kocak anjir. Cam Ward bakal jadi bust di tier 3 kalau kayak gitu sih. Kenapa lu bisa mikir interview siapa? Jason Garrett asik kali ya. Rooney Rule juga kagak. Sumpah itu aneh banget sih menurut gue. Itu sekarang listnya ya. Of course Ravens baru pecat dan gue yakin Ravens paling terakhir. Pasti mereka bakal nunggu semua koordinator sih buat beres dulu. I guess gue hampir yakin kayak Jesse Minter ke Ravens sih. In terms karena emang udah familiarity. Zach Orr di interview di Venezuela gantiin Maduro. Tenang aja tapi guys, we'll keep you updated with the head coaching interview, whether it's GM, whether it's head coach, OCDC, setiap all the breaking news you can get it from Warkop Media. Lu bisa follow our Warkop Media di Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan especially TikTok sih. Kita ada 666 follower, tolong jadi 667. Kita nggak mau dibilang pengikut gereja setan. Berapa tadi? 666. Jadi tolong guys yang dengerin follow our TikTok biar kita nggak dikira pengikut gereja setan. Ya. Yeah. 67. Jadi 667. Dari 67. Brand Rot. Udah lewat 68 aman lah kayaknya. Dan apalagi kalau pengen breakdown Andra ya, dan juga Rock Mini. Ada juga kita baru aja rilis All Rookie Team versi Us dan All Warkop Team soon enough will be released. Jadi please follow and see and give us your thoughts. Kenapa for our selection gitu sih. Gue rencananya mau bikin burner buat ngatain karena Jackson Dart dan Abdul Carter nggak masuk ke rookie team. Gue lagi in proses untuk bikin burner ya. And then please follow us there and then we'll see you next week. After we'll discuss all the wild card result, all the update from head coaching job. And we'll see you next week episode. Goodbye guys. Have a nice day.